Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram wa ta'zam ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad salatan tadhuru bihi dhunub wa tuslihu bihi al-qulub wa tantaliqu bihi al-usub wa talinu bihi as-sub ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syari lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Saya hormati keluarga Bapak Saifuddin dan Ibu Yanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau semua kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dan juga hajatnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para saudara-saudari saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita ini membawa berkah. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi sebab kita semua jadi orang yang selamat dunia akhirat, digabul semua hajatnya, dilancarkan rezekinya dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana barusan Bapak Saifuddin menyampaikan kepada saya niat-niatnya beliau mengumpulkan kita semua, salah satunya yaitu takriman wa ta'ziman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memuliakan, mengagungkan dan memperingati dan memperingatkan kita terhadap kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus diperingatkan? Kalau kita enggak diingatkan, maka kita tidak ingat kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jalan selamat, jalan mulia, jalan kebahagiaan dunia akhirat cuma satu, yaitu kita ingat, mengikuti dan mencontoh apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung kita sering lupa, berhubung kita sering lalai, ya kalau bahasa Arabnya manusia itu insanun. Ya, bahasa Arabnya manusia itu insan, terambil dari nasya yansa insana, yang mana artinya nasya yansa itu pelupa. Ya, manusia itu pelupa, lupa akan dosanya, lupa akan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, lupa terhadap kebaikan orang, lupa kepada apa yang telah tujukan kita diciptakan di dunia ini, yaitu untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus saling menasihati, saling mengingatkan, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, lam tazal ummati fi khairin ma tanasah. Akan selalu umatku ini akan mendapatkan kebaikan selagi mereka mau saling menasihati, ya, saling mengingatkan. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi dan pasti merugi kecuali ya alladzina amanu, orang yang beriman. Semua manusia akan merugi kecuali beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah dan seterusnya. Ya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh.
Itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, lawan kata daripada merugi, ya harus kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada sesuatu yang Allah telah perintahkan untuk kita imani. Ya, kemudian kita beramal. Tidak cukup dengan ngomong saja, tidak cukup dengan apa namanya itu berkuar-kuar menjelaskan ini itu saja. Tidak, kita harus beramal. Ya, karena tujuan kita hidup untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan merasa benar, jangan merasa selamat kalau kita nggak beriman kepada Allah. Ya, jangan merasa selamat dan beruntung dan bahagia apabila kita tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita sudah beriman kepada Allah, ya, kemudian kita bisa beramal, cukup untuk kita sendiri, mengamalkan sholat, mengamalkan zakat, mengamalkan puasa, mengamalkan warna-warni daripada apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup di situ, harus wa tawasau bil haqqi, ya, wa tawasau bis sabri, harus saling mewasiati, saling memperingatkan, saling mengingatkan dengan kebenaran. Apa kebenaran itu? Apa kebenaran itu? Yaitu apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Ya, wa tawasau bis sabri. Mungkin kita tatkala berdakwah, mungkin tatkala kita menasihati orang, berceramah, mengajar, ada pertentangan daripada mereka, ya, maka kita harus sabar atas apa yang muncul daripada mereka dan kita juga sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia perlu harus diinginkan. Dan salah satu daripada tujuan hidup, ya, tujuan Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini semuanya berkat satu, yaitu adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan warna-warni kenikmatan, yaitu dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mendapat nikmat Islam, iman, ihsan, ya, itu semua berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita bisa melaksanakan sholat. Kita bahkan melaksanakan sesuatu aktivitas yang manfaatnya. Ini semua berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus ingatkan ini diri kita bahwa semuanya berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya sebab distributor tunggal kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu, harus bersyukur kepada Allah. Ya, dengan apa? Berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu, ya, acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini tujuannya kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana cinta ini salah satu syarat agar cinta kita diakui kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Qawmi Tughyan, ya, beliau mengatakan manidda annahu yuhibbullaha, ya, walam yuhibban Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kadzdzab. Karena siapa yang mengaku cinta Allah tapi enggak cinta kepada Nabi, maka bohong. Bagaimana caranya kita bisa cinta ke Nabi Muhammad SAW? Bukan langsung saya cinta. Ya, harus kita mengenal siapa itu baginda Nabi Muhammad SAW. Harus kita mengetahui bagaimana sifat baginda Nabi Muhammad, bagaimana jasa besarnya yang harus kita ingat, ya, yang muncul dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini makna tadzkir, mengingatkan kita semuanya agar kita ingat kepada apa? Jasa-jasa Rasul yang harus kita balas. Salah satunya kita ingat dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nggak bisa akan muncul cinta, nggak bisa kita akan bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW yang mana kunci dari para kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dan segala-galanya dari Allah, yaitu mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mendapatkan ridha dari Allah, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, kita ingin mendapat ijabah dari Allah, kita ingin mendapat kebahagiaan dari Allah, kita ingin mendapat segala-galanya Allah. Satu, harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus menteropong bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Nabi tidak mungkin bisa ada di dalam jiwa kita kecuali ada kecintaan. Gak mungkin kita bisa mengikuti seseorang tanpa ada cinta. Gak ada. Banyak orang sekarang, kenapa dia mengikuti dalam pakaiannya? Mengikuti Lionel Messi, mengikuti Ronaldo. Kenapa? Kan ada cinta anak tersebut kepada pemain sepak bola. Kita juga harus menjadikan idola yang satu-satunya di kita, dan kita ajari anak kita, istri kita, suami kita, dan keluarga yang merasa kita cintai mereka, harus kita jadikan mereka idolanya satu, Nabi Muhammad SAW.
Nah, kecintaan ini tidak mungkin bisa muncul di hati kita. Kecintaan ini tidak mungkin bisa muncul di hati seorang anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, yang mana semuanya kecintaan itu satu-satu sebab kita mendapat kecintaan Allah Taala tanpa kita mengenal siapa itu baginda Nabi Muhammad SAW, tanpa kita mengetahui akhlak Rasulullah SAW. Ya, munculnya ada perkenalan akan muncul cinta. Dengan adanya cinta akan muncul ittiba, mengikuti kepada orang yang kita cintai. Bohong ya cinta kita mengaku cinta sama Allah, bohong ya cinta kita mengaku cinta kepada Rasulullah, bohong cinta kita mengaku cinta kepada para ulama tanpa ada yang mengikuti. Sebagai Imam Syafi'i mengatakan taksil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Kamu mengaku, kamu menampakkan kemaksiatan, kamu berani maksiat kepada Allah, kamu berani menentang Allah, tapi kamu nggak nampakkan cinta kepada Allah. Ya, hadzal amri fil biadi hadzal amri fil qiyasi badi'u. Ini mustahil terjadi. Kalau kita cinta ke Rasulullah SAW, maka tidak mungkin kita bisa menentang Rasulullah SAW. Ya, berbobot ya daripada kecintaan kita ke Rasulullah SAW, yaitu menurut kadar taatnya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kadar cintanya kita kepada Allah Ta'ala menurut kadar ketaatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini? Paham? Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa kalau kita ini mendapatkan cintaan dari Allah, ampunan dari Allah, mendapat segala-galanya dari Allah Ta'ala, satu harus mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa kata Allah Ta'ala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai ashabar Rasul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, kepada seluruh hamba-hambaku, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mendapat kecintaan dari Allah, ridha dari Allah, ampun Allah, ikuti Rasulullah SAW. Yang mana saya jelaskan tadi, nggak mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah tanpa ada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kadar tinggi rendahnya cinta kita ke Rasulullah SAW, menurut kadar takwanya kita, itibanya kita, mengikutinya kita kepada Rasulullah SAW. Nah ini harus, ya kita harus mengadakan acara seperti ini, ya minimal seminggu sekali mengadakan maulid dan pengajian, ya yaitu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Agar kita selalu ingat, kan kita sudah lupa. Ya, disebut insan, manusia karena sering lupa. Ad-dinu nasihah, kata Rasulullah SAW. Agama harus untuk dinasihatkan. Nah, jadi kita pahami sekarang, kalau kita ingin mendapat kecintaan dari Allah, harus mencintai Rasulullah SAW. Karena satu-satunya jalan untuk kita mendapat ridha Allah yaitu mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Adanya acara ini, ya, yang mana diniatkan oleh Pak Saifuddin ini, masya Allah, ini niat yang sangat agung. Insya Allah akan mendapat perhatian khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pulang semuanya, terlebih Pak Saifuddin, mudah-mudahan digobol semua hajatnya, dimudahkan urusannya, dibahagiakan kehidupannya, diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Paham Ibu? Paham? Ya ini sudah berat. Setiap malam 2-3 jadwal soalnya. Sudah habis suaranya. Tadi juga Masya Allah kemana-mana jalan-jalan. Memang harus begitu, manusia harus apa? Pak Fasubudin sekarang niat apa? Syukuran beli mobil bagus, syukuran. Memang salah satu ibadah para nabi yaitu apa? Jalan-jalan. Fasiru fil ardi, kata Allah. Berjalan-jalan di bumi. Ya. Kalau jalan-jalan tanpa ada mobil bisa jalan-jalan enggak? Ya, makanya jadi makna syukur bukan alhamdulillah saja. Makna syukur ketika diberi baju, kita pakai ngaji, diberi makan, kita bersedekah, diberi mobil untuk ziarah, di mobil untuk ngaji. Ini syukur namanya, bukan alhamdulillah mobil buat ke diskotik, bukan. Alhamdulillah mempunyai rezeki, pelit enggak mau sedekah, bukan. Syukur yaitu segala nikmat Allah Ta'ala kita jadikan untuk sarana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini? Paham? Ya, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sebentar. Amin ya rabbal. Jadi kita harus memunculkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul bersama sini, ya, untuk memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW ini, dan rasa syukur daripada Bapak Saifuddin, mudah-mudahan semuanya hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukurnya ini syukur hakiki. Ya, syukur hakiki. Kata Imam Nawawi mengatakan, ya, asyukru sawful ardi jami'ah man alihi
lima khuliqa li ajlih katanya. Jadi yang dinamakan syukur yang benar-benar yaitu mencurahkannya seorang hamba kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang secara globalnya kita dihidupkan untuk apa? Ibadah. Dan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk sarana kita bisa mudah untuk ibadah. Kita bisa melihat, kemudian kita bisa itu dipakai untuk melihat Al-Quran. Kita bisa punya pendengaran yang sehat, kita mendengarkan nasihat, kita punya badan yang sehat untuk ini namanya syukur hakiki. Bukan syukur alhamdulillah saja, tapi matanya buat maksiat. Syukur saja ya mau alhamdulillah telinganya buat mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Kita punya diberi harta yang banyak tapi dibuat pelit ya, tidak mau sedekah, tidak mau mengadakan pengajian. Ini bukan syukur namanya ya. Paham ini? Paham? Ya gitu. Kita diberi kesehatan untuk taat, ini syukur. Walaupun nggak mengucap alhamdulillah, tapi kalau kesehatannya kita untuk taat, untuk ibadah, berarti dia syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini? Paham? Ya, jadi syukur adalah salah satu sebab nikmat Allah Ta'ala akan ditetapkan kepada kita. Jangan jangan marahi, jangan marah apabila diambil satu kenikmatannya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mungkin kita enggak mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami? Paham? Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan dengan mengadakannya, dengan memperingatinya Bapak Syaifuddin ini kepada Maulid baginda Nabi Muhammad SAW cukup. Mudah-mudahan semua keinginannya dunia akhirat digabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Al-Kharaiti di kitab Ad-Dailami, qala Rasulullah SAW, man ahya dzikra miladi wajib lahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghidupkan hari kelahiranku ya dengan ta'zim, memuliakan dan syukur atas nikmat Allah Ta'ala, maka wajib baginya untuk mendapat syafaatku kelak pada hari kiamat. Karena baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tawasul sebelum kita udah maulid, kita tawasul mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan dan hajat kita digabul Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita jadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Sebelum saya akhiri daripada sekelumit nasihat ini, kan suaranya sudah mau habis ini ya. Bukan nggak mau ceramah, nggak takut ngantuk dan takut habis suara saya ini. Ya, salah satunya kalau kita mempunyai sesuatu yang baru, baju baru, ya apa yang baru? Ya, tapi kalau istri baru jangan ya. Ngerti? Ya. Iya. Jadi kita baca Inna anzalnahu fi lailatil qadar, di air, kemudian airnya itu dicipratkan ke baju, ke barang yang kita beli. Insyaallah kalau kita memakainya akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Salah satunya akan diberikan rizki, dimudahkan rizkinya untuk beli baju baru lagi, untuk beli insyaallah mobil baru lagi. Amin ya rabbal. Sekarang beli ras, nanti beli Fortuner. Amin ya rabbal alamin. Ya, sehat Pak? Sehat Pak? Mau beli Fortuner? Ya, ini tidak tahu rezeki kan macam-macam. Sekarang rezeki yang mungkin kadang 10 juta, bulan depan 20 juta kan tidak tahu kan ya. Iya, yang penting kita syukur. Ya, an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat kalau kita syukuri akan bertambah terus dan tetap. Ya, apabila kita kufuri maka akan hilang. Apa makna kita kufuri? Itu tadi. Ya, bukan alhamdulillah saja. Itu namanya memuji Allah Ta'ala. Makna syukur yaitu kita pakai untuk ibadah. Itu yang dinamakan syukur hakiki. Jadi kalau kita punya baju baru, apa sesuatu yang baru, kita bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar 36 kali. Ya, dua insyaallah cukup kalau baca 36 kali setiap orang, kebanyakan ya. Kebanyakan nanti kita baca ya. Nanti kalau ibu-ibu punya baju baru, punya perabotan baru, biar awet barangnya, biar selamat barangnya, biar kuat barangnya, dan tatkala kita pakai nikmat tatkala memakainya, maka dan dimudahkan lagi untuk beli yang baru, maka baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfi ila akhiri. Berapa? 36 kali. Ini ijazah dari Imam Qutbul Kabir Ahmad Ad-Dairabi. Ya, paham ini? Paham? Nanti dicipat-cipatkan yang kita sekarang baca masing-masing 2. Ada orang 20 ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 20 ya? Ada kan ya?
Kalau setiap satu bayar 2 berarti sudah 40 kan ya. Nah, kita baca bareng-bareng ya, kita niatkan mudah-mudahan insya Allah kita juga diberikan rezeki seperti apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Bapak Saifuddin. Amin ya Rabbal alamin. Bismillah binniyati ala Allah subhanahu wa ta'ala yu'atina wa iyyahu ya Allah salam sa'adah al-barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الفاتحة. Ingat baca berapa tadi? 36 kali ya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang baru, kita bacakan di air, kemudian cepat-cepatkan kepada benda baru kita. Insyaallah akan diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kata Imam Ahmad Ad-Dairabi. Paham ini? Paham ya? Yang mudah bermanfaat. Amin ya rabbal. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.